Soal ujian Sekolah Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Soal berikut tentang tahukah kamu siapa yang berperan utama dalam sebuah cerita? Untuk mengetahui tokoh utama, perhatikan siapa yang melakukan tindakan utama dalam cerita. Soalnya yaitu, perhatikan narasi singkat berikut. Sejak kecil, Rina sudah terbiasa menghadapi tantangan yang datang tanpa henti. Ketika kota mereka dilanda bencana, Rina menjadi orang pertama yang berlari menuju pusat penyelamatan, membantu para korban, dan memberikan ide-ide cemerlang untuk mengatasi masalah yang muncul. Setiap langkahnya membawa perubahan besar bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam sebuah cerita, tokoh utama adalah orang yang paling banyak melakukan tindakan penting yang mempengaruhi jalannya cerita. Berdasarkan kutipan teks narasi tersebut, siapa tokoh utama yang dimaksud? A. Tokoh pendukung. B. Tokoh sampingan. C. Tokoh utama. D. Tokoh antagonis. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Tokoh utama. Penjelasan, tokoh utama adalah karakter yang paling terlibat dalam peristiwa utama cerita, yang melakukan tindakan-tindakan penting yang mempengaruhi alur cerita. Soal berikut tentang kapan peristiwa dalam sebuah cerita terjadi. Kata-kata penunjuk waktu bisa memberi petunjuk yang sangat berguna. Soalnya adalah, pada pagi hari, Ardi berjalan menuju sekolah. Udara segar dan burung berkicau riang, menambah semangatnya untuk memulai hari. Berdasarkan kutipan teks narasi tersebut, kapan peristiwa tersebut terjadi? A. Pagi hari. B. Siang hari. C. Malam hari. D. Tidak disebutkan. Bagus, kamu sudah menjawab dengan tepat. Jawabannya A. Pagi hari. Penjelasan, kata penunjuk waktu seperti pagi hari membantu kita mengetahui waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Soal berikut tentang urutan peristiwa dalam cerita sangat penting untuk dipahami, supaya kamu tahu bagaimana cerita berkembang. Soalnya yaitu, berikut adalah beberapa peristiwa dalam cerita. Peristiwa 1, karakter utama tiba di desa setelah perjalanan panjang. Ia merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Peristiwa 2, saat beristirahat, ia bertemu dengan seorang penduduk desa yang mengajaknya berbicara dan menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut. Peristiwa 3, setelah mendengarkan cerita tersebut, karakter utama memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan pergi ke tempat yang disebutkan dalam cerita tersebut. Urutkanlah peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan kronologinya. A. Peristiwa 1, lanjut peristiwa 2, lalu peristiwa 3. B. Peristiwa 2, lanjut peristiwa 1, lalu peristiwa 3. C. Peristiwa 3, lanjut peristiwa 1, lalu peristiwa 2. D. Peristiwa 1, lanjut peristiwa 3, lalu peristiwa 2. Luar biasa, kamu berhasil menyusun urutan peristiwa dengan benar. Jawabannya A. Peristiwa 1, lanjut peristiwa 2, lalu peristiwa 3. Penjelasan, urutan peristiwa harus sesuai dengan kronologi yang jelas, dimulai dari peristiwa pertama, kedua, dan ketiga. Soal berikut tentang apa yang kamu ketahui tentang peristiwa yang nyata. Temukan informasi faktual dengan memeriksa data konkret dalam teks.
Soalnya adalah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa tersebut terjadi di Jakarta, di kediaman Presiden Soekarno, yang juga membacakan teks proklamasi. Berdasarkan teks tersebut, manakah informasi yang paling faktual tentang peristiwa tersebut? A. Tanggal kejadian. B. Pendapat tokoh. C. Perasaan karakter. D. Cerita fantasi. Selamat, jawabanmu sangat tepat. Jawabannya A. Tanggal kejadian. Penjelasan, informasi faktual adalah data yang nyata, seperti tanggal atau waktu kejadian, yang bisa dibuktikan. Soal berikut tentang mencari ide pokok dalam teks itu seperti menemukan inti dari sebuah cerita. Yuk, cari tahu ide utama yang ingin disampaikan penulis. Soalnya adalah, Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta. Pantai ini memiliki pasir hitam dan ombak besar. Saat sore hari, pemandangan matahari terbenam sangat indah dan menarik wisatawan. Berdasarkan kutipan teks deskriptif tersebut, apa ide pokok yang dibahas? A. Deskripsi tempat. B. Deskripsi karakter. C. Proses kejadian. D. Penyebab peristiwa. Hebat, kamu berhasil menemukan ide pokoknya. Jawabannya A. Deskripsi tempat. Penjelasan, ide pokok adalah gagasan utama yang dibahas dalam teks, seperti deskripsi tempat atau karakter, yang menjadi fokus utama teks. Soal berikut tentang untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, kamu perlu memerhatikan detail-detail penting dalam teks deskriptif. Soalnya adalah, Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis berada di selatan Yogyakarta. Pantai ini memiliki pasir hitam, ombak besar, dan bukit pasir yang unik. Pemandangan matahari terbenamnya sangat indah, dan tempat ini dikenal dengan mitos Nyi Roro Kidul. Berdasarkan teks deskriptif tersebut, apa informasi rinci yang dapat disimpulkan? A. Deskripsi umum. B. Karakteristik tempat. C. Kejadian utama. D. Reaksi karakter. Wah, kamu sukses menyimpulkan dengan sangat baik. Jawabannya B. Karakteristik tempat. Penjelasan, informasi rinci biasanya berkaitan dengan detail spesifik, seperti karakteristik suatu tempat atau objek yang dijelaskan dalam teks. Soal berikut tentang ketika membaca, penting untuk memahami bagaimana peristiwa saling berhubungan. Yuk, temukan hubungan sebab akibatnya. Soalnya adalah, pada suatu pagi yang cerah, Andi lupa membawa payung ketika pergi ke sekolah. Tanpa diduga, hujan deras turun saat jam pulang sekolah. Karena tidak memiliki pelindung, Andi pun basah kuyup dan akhirnya jatuh sakit keesokan harinya. Dari kutipan teks tersebut, apa hubungan sebab akibat yang terjadi? A. A menyebabkan B. B. B menyebabkan A. C. Tidak ada hubungan sebab akibat. D. A dan B terjadi secara bersamaan. Kerja bagus, jawabanmu benar. Jawabannya A menyebabkan B. Penjelasan, hubungan sebab akibat mengacu pada peristiwa yang terjadi karena suatu alasan atau kejadian sebelumnya.
Soal berikut tentang dalam sebuah cerita, banyak elemen yang bekerja sama. Yuk, mari kita cari tahu unsur intrinsik yang paling menonjol. Soalnya adalah, Andi, anak penjual sayur, menolong seorang kakek tersesat. Ternyata kakek itu orang kaya yang kemudian membiayai sekolah Andi sebagai balas jasa. Berdasarkan kutipan teks narasi tersebut, mana yang merupakan unsur intrinsik yang paling menonjol? A. Tema. B. Tokoh. C. Alur. D. Latar. Tepat sekali, kamu mengidentifikasi unsur intrinsik dengan sangat baik. Jawabannya A. Tema. Penjelasan, unsur intrinsik dalam cerita seperti tema, tokoh, dan alur memainkan peran penting dalam membentuk cerita. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Soal berikut tentang siapa tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama adalah karakter yang paling penting dalam plot cerita. Soalnya adalah, Raka dulunya pendiam dan pemalu. Saat ditunjuk menjadi ketua panitia pentas seni, ia hampir menolak. Namun setelah menghadapi banyak tantangan, ia berubah menjadi pemimpin yang percaya diri dan aktif. Siapakah tokoh utama dalam kutipan teks narasi tersebut? A. Tokoh yang berperan sebagai musuh. B. Tokoh yang mengalami perubahan besar. C. Tokoh yang paling banyak berbicara. D. Tokoh yang mendukung peran utama. Kamu sangat teliti dalam menentukan tokoh utama. Jawabannya B. Tokoh yang mengalami perubahan besar. Penjelasan. Tokoh utama adalah Raka, karena ia mengalami perubahan besar dalam cerita. Soal berikut tentang setiap cerita biasanya menyimpan pesan moral yang dapat kita ambil. Yuk, mari kita cari tahu amanat yang terkandung dalam cerita ini. Soalnya adalah, Raka selalu berbuat baik meski sering diejek Bima. Suatu hari, Bima terjatuh ke sungai dan Raka menolongnya. Setelah itu, Bima berubah dan menjadi sahabat Raka. Apa amanat yang dapat diambil dari kutipan teks narasi tersebut? A. Jangan pernah menyerah. B. Belajar dari kesalahan. C. Kebaikan akan selalu menang. D. Selalu percaya pada diri sendiri. Selamat, kamu berhasil menemukan amanatnya. Jawabannya C. Kebaikan akan selalu menang. Penjelasan, kebaikan hati Raka mengubah Bima, menunjukkan bahwa kebaikan pada akhirnya selalu menang. Soal berikut tentang dalam sebuah cerita, setiap tindakan tokoh memiliki akibat yang dapat memberikan pelajaran hidup. Cobalah untuk menemukan pesan moral dari cerita berikut. Soalnya adalah, dalam cerita, si kancil dan buaya, si kancil mengelabui buaya dengan kecerdasannya. Apa pesan moral dari cerita tersebut? A. Bertindak hati-hati. B. Kecerdasan mengalahkan kekuatan. C. Semua makhluk bisa berubah. D. Berani risiko, sukses. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya B. Kecerdasan dapat mengalahkan kekuatan. Penjelasan, pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa kecerdasan dan kelicikan bisa menjadi alat yang lebih efektif daripada kekuatan fisik dalam mengatasi masalah, seperti yang dilakukan si kancil dalam cerita tersebut. Soal berikut tentang saat berbicara di depan umum,
Cara kita menyampaikan informasi sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Perhatikan contoh berikut. Soalnya adalah, manakah dari pilihan berikut yang merupakan cara yang baik dalam menyampaikan informasi secara lisan? A. Berbicara dengan cepat dan terburu-buru. B. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. C. Menghindari kontak mata dengan pendengar. D. Berbicara dengan suara yang sangat pelan. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya B. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penjelasan: untuk menyampaikan informasi dengan baik, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar pendengar dapat menangkap pesan dengan benar. Soal berikut tentang bagian pembuka pidato persuasif sangat penting karena akan memberikan kesan pertama kepada audiens. Yuk, coba tentukan apa saja yang harus ada di bagian pembuka pidato persuasif. Soalnya adalah, manakah yang merupakan bagian yang tepat dari pembuka pidato persuasif? A. Penyampaian alasan mengapa topik penting. B. Salam, perkenalan diri, dan pengantar topik. C. Penutupan yang menguatkan argumen. D. Poin-poin utama yang akan dibahas. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya B. Salam, perkenalan diri, dan pengantar topik. Penjelasan: bagian pembuka pidato persuasif harus mencakup salam, perkenalan diri, dan pengantar topik untuk menarik perhatian audiens dan memberi gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Soal berikut tentang pernahkah kamu mendengar pidato yang membosankan karena intonasinya datar? Cobalah untuk memahami bagaimana intonasi yang tepat dapat meningkatkan pidato. Soalnya adalah, fungsi utama dari intonasi suara dalam berpidato adalah untuk A. Memberikan penekanan pada informasi penting. B. Membuat pidato lebih panjang. C. Memperjelas arti kata-kata dalam pidato. D. Menurunkan kualitas pidato. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya A. Untuk memberikan penekanan pada informasi penting. Penjelasan: intonasi suara yang tepat membantu menekankan informasi yang penting dalam pidato dan menjaga perhatian audiens agar tetap fokus pada pembicara. Soal berikut tentang dalam menyusun laporan pengamatan, kita perlu mengikuti urutan yang benar agar laporan mudah dipahami. Perhatikan struktur yang benar berikut. Soalnya adalah, apa urutan yang tepat dalam struktur teks laporan pengamatan? A. Tujuan, data, kesimpulan. B. Data, tujuan, kesimpulan. C. Kesimpulan, tujuan, data. D. Tujuan, prosedur, kesimpulan. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya A. Tujuan, data, kesimpulan. Penjelasan: struktur teks laporan pengamatan dimulai dengan tujuan, diikuti dengan data yang diperoleh, dan diakhiri dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Soal berikut tentang setiap laporan pengamatan memerlukan langkah-langkah yang jelas agar pembaca bisa mengikuti urutan kegiatan dengan mudah. Yuk, temukan langkah-langkah yang tepat dalam laporan berikut. Soalnya adalah, apa yang biasanya dijelaskan dalam bagian langkah-langkah dalam teks laporan pengamatan?
A. Hasil pengamatan. B. Urutan kegiatan yang dilakukan saat pengamatan. C. Penutup laporan. D. Penjelasan tujuan laporan. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya B. Urutan kegiatan yang dilakukan saat pengamatan. Penjelasan, bagian, langkah-langkah, menjelaskan urutan kegiatan yang dilakukan selama pengamatan, sehingga pembaca bisa memahami proses yang terjadi secara sistematis. Soal berikut tentang setiap cerita narasi memiliki unsur-unsur yang membentuk alur cerita. Coba perhatikan apa yang menjadi unsur utama dalam teks narasi berikut. Soalnya adalah, manakah dari pilihan berikut yang merupakan unsur pembentuk cerita dalam teks narasi? A. Pengantar, konflik, dan resolusi. B. Tokoh, tema, dan pesan moral. C. Latar, alur, dan tokoh. D. Dialog, penutupan, dan moral cerita. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya C. Latar, alur, dan tokoh. Penjelasan, unsur utama dalam teks narasi mencakup latar, alur, dan tokoh, yang saling berinteraksi untuk membentuk cerita yang utuh. Soal berikut tentang kata hubung berfungsi untuk menyatukan kalimat-kalimat dalam teks narasi agar cerita menjadi lebih jelas. Coba pahami manfaatnya melalui soal berikut. Soalnya adalah, apa manfaat utama penggunaan kata hubung dalam teks narasi? A. Menyusun kalimat dengan lebih cepat. B. Menyusun teks menjadi lebih logis dan mudah dipahami. C. Menghindari pengulangan kata dalam kalimat. D. Menyampaikan informasi secara tersembunyi. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya B. Menyusun teks menjadi lebih logis dan mudah dipahami. Penjelasan, kata hubung digunakan untuk menyatukan kalimat dan paragraf, membuat alur cerita lebih koheren dan memudahkan pembaca untuk mengikuti teks dengan lebih jelas. Soal berikut tentang kadang, makna suatu kata bisa berbeda-beda tergantung pada kalimat tempat kata itu digunakan. Yuk, coba tentukan makna kata yang tepat. Soalnya adalah, apa makna kata lestari dalam kalimat berikut? Lingkungan yang lestari sangat penting untuk kehidupan di masa depan. A. Rusak. B. Terjaga dan tidak berubah. C. Tidak penting. D. Cepat berkembang. Terima kasih telah menjawab dengan tepat. Jawabannya B. Terjaga dan tidak berubah. Penjelasan, kata lestari berarti sesuatu yang terjaga dan tidak berubah, terutama dalam konteks lingkungan yang tetap terpelihara dengan baik. Soal berikut tentang imbuhan pada kata kerja memiliki fungsi penting dalam menjelaskan aksi atau perbuatan. Mari kita pahami bersama fungsinya. Soalnya adalah, apa fungsi imbuhan, mi, pada kata kerja? A. Menunjukkan perbuatan aktif yang dilakukan oleh subjek. B. Menunjukkan perbuatan yang dilakukan dengan pelan. C. Menyatakan objek yang terpengaruh perbuatan. D. Menyatakan hasil dari suatu tindakan. Terima kasih telah menjawab dengan tepat.
Jawabannya A. Menunjukkan perbuatan aktif yang dilakukan oleh subjek. Penjelasan, imbuhan, mi. Pada kata kerja menunjukkan perbuatan aktif yang dilakukan oleh subjek, seperti memasak atau menulis. Soal berikut tentang menghapus imbuhan dari suatu kata dapat membantu menemukan bentuk dasarnya. Soalnya adalah, kata dasar dari kata berlari adalah A. Ber, B. Lari, C. Lari-lari, D. Berlari. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Lari. Penjelasan, kata dasar dari berlari adalah lari. Imbuhan, ber, menunjukkan makna melakukan suatu kegiatan. Soal berikut tentang pahami pola pembentukan kata kerja menggunakan imbuhan seperti kan. Soalnya adalah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat, ibu menyuruh anaknya untuk tanaman, adalah A. Menyiramkan, B. Menyiram, C. Siramkan, D. Menyirami. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Menyiramkan. Penjelasan, imbuhan, kan, digunakan untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan kepada objek atau seseorang. Soal berikut tentang imbuhan ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dikenakan kepada objek secara berulang. Soalnya adalah, dalam kalimat, dia rumahnya setiap hari. Imbuhan yang tepat untuk kata kerja tersebut adalah A. Menyediakan, B. Membersihkan, C. Mencuci, D. Menyirami. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Membersihkan. Penjelasan, imbuhan, I, digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan terhadap objek secara berulang atau terus-menerus. Soal berikut tentang titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan secara tuntas. Soalnya adalah, kalimat yang benar menggunakan tanda baca titik adalah A. Aku suka makan, B. Aku suka makan, C. Aku suka makan, D. Aku suka makan. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Aku suka makan. Penjelasan, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, memberikan jeda yang jelas setelah kalimat selesai. Soal berikut tentang koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat atau unsur dalam sebuah daftar. Soalnya adalah, kalimat yang tepat dalam penggunaan tanda baca koma adalah A. Ayah, ibu, dan adikku pergi ke pasar. B. Ayah ibu, dan adikku pergi ke pasar. C. Ayah ibu dan adikku pergi ke pasar. D. Ayah, ibu dan adikku pergi ke pasar. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Ayah, ibu, dan adikku pergi ke pasar. Penjelasan, koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam daftar, seperti dalam contoh kalimat yang benar.
Soal berikut tentang kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya agar maknanya jelas. Soalnya adalah, kalimat yang tepat untuk menanyakan sesuatu adalah A. Kamu datang kemana? B. Kamu datang kemana? C. Kamu datang kemana? D. Kamu datang kemana? Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Kamu datang kemana? Penjelasan, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah pertanyaan. Soalnya adalah, kalimat pernyataan yang tepat adalah A. Apakah kamu sudah makan? B. Ayo, makan. C. Saya sudah makan. D. Makanlah. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Saya sudah makan. Penjelasan, kalimat pernyataan menyampaikan informasi atau fakta dengan bentuk yang jelas dan tidak bertanya atau memerintah. Soal berikut tentang kalimat perintah berisi ajakan, larangan, atau instruksi yang ditujukan kepada orang lain. Soalnya adalah, kalimat perintah yang tepat adalah A. Kamu sudah selesai bekerja? B. Jangan berlari di koridor. C. Dia akan pergi ke pasar. D. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Jangan berlari di koridor. Penjelasan, kalimat perintah berfungsi untuk memberi instruksi, ajakan, atau larangan. Soalnya adalah, pilih kata kerja yang tepat untuk kalimat berikut. Ali rumah setiap akhir pekan. A. Menata. B. Memasak. C. Membersihkan. D. Menulis. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Membersihkan. Penjelasan, kata kerja yang sesuai untuk kalimat ini adalah membersihkan, karena konteks kalimatnya tentang aktivitas rumah tangga. Soal berikut tentang antonim adalah lawan makna dari kata yang ditanyakan, biasanya digunakan untuk membandingkan sifat. Soalnya adalah, antonim dari kata panas adalah A. Hangat. B. Sejuk. C. Dingin. D. Lembab. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Dingin. Penjelasan, antonim dari kata panas adalah dingin, yang merupakan lawan dari makna panas. Soalnya adalah, sinonim dari kata bahagia adalah A. Suka. B. Senang. C. Cemas. D. Murung. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Senang. Penjelasan, sinonim dari bahagia adalah senang. Keduanya memiliki makna yang sama yaitu perasaan gembira atau puas. Soalnya adalah, kalimat berikut akan lebih lengkap jika menggunakan kata kerja yang tepat.
Dia sedang buku. A. Membaca. B. Memasak. C. Menulis. D. Mencuci. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Membaca. Penjelasan, membaca adalah kata kerja yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini, mengingat konteks aktivitas yang dilakukan. Soal berikut tentang huruf kapital digunakan untuk nama tempat, hari, dan awal kalimat. Soalnya adalah, kalimat yang benar dengan penggunaan huruf kapital adalah A. Saya pergi ke Jakarta minggu depan. B. Saya pergi ke Jakarta minggu depan. C. Saya pergi ke Jakarta minggu depan. D. Saya pergi ke Jakarta minggu depan. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Saya pergi ke Jakarta minggu depan. Penjelasan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan untuk nama tempat seperti Jakarta. Soal berikut tentang kata depan menunjukkan hubungan tempat, waktu, atau arah dalam suatu kalimat. Soalnya adalah, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut adalah, dia tinggal. Jakarta. A. Di. B. Ke. C. Dari. D. Pada. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Di. Penjelasan, kata depan, di, digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Soal berikut tentang kata ganti orang ketiga tunggal digunakan untuk menyebut pihak yang dibicarakan. Soalnya adalah, kata ganti orang ketiga tunggal yang tepat untuk kalimat ini adalah, sedang belajar di ruang kelas. A. Saya. B. Kamu. C. Dia. D. Mereka. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya C. Dia. Penjelasan, kata ganti orang ketiga tunggal yang tepat adalah dia, yang merujuk pada orang yang dibicarakan. Soal berikut tentang kalimat pasif menyatakan bahwa subjek dikenai suatu tindakan. Soalnya adalah, kalimat pasif dari, dia membaca buku itu, adalah A. Buku itu dibaca oleh dia. B. Buku itu membaca oleh dia. C. Buku itu dibaca dia. D. Buku itu dibaca dia oleh. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Buku itu dibaca oleh dia. Penjelasan, dalam kalimat pasif, subjek menerima tindakan, dan objek kalimat menjadi fokus utama. Soal berikut tentang kata ulang digunakan untuk menunjukkan jumlah jamak atau intensitas suatu benda atau tindakan. Soalnya adalah, bentuk kata ulang yang benar dari kata buku adalah A. Buku-buku. B. Buku-bukunya. C. Bukunya. D. Bukunya buku. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Buku-buku. Penjelasan, bentuk kata ulang dari buku adalah
buku-buku, yang menunjukkan lebih dari satu. Soal berikut tentang lawan kata menunjukkan makna kebalikan dari kata yang ditanyakan. Soalnya adalah, lawan kata dari kata terang adalah A. Gelap, B. Sinar, C. Cahaya, D. Benderang. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya A. Gelap. Penjelasan, lawan kata dari terang adalah gelap, yang berarti keadaan tanpa cahaya. Soal berikut tentang ungkapan memiliki makna kiasan yang berbeda dari arti harfiahnya. Soalnya adalah, makna dari ungkapan, ada udang di balik batu, adalah A. Tindakan yang terang-terangan, B. Tindakan yang tidak jujur atau tersembunyi, C. Tindakan yang sangat baik, D. Tindakan yang sangat menguntungkan. Terima kasih telah menjawab dengan benar. Jawabannya B. Tindakan yang tidak jujur atau tersembunyi. Penjelasan, ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan adanya maksud tersembunyi di balik suatu tindakan atau peristiwa. Soal berikut tentang kata baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan digunakan dalam bahasa resmi. Soalnya adalah, kata baku dari fotokopi adalah A. Fotokopi, B. Fotokopi, C. Fotokopi, D. Photoshopping. Oke, itu dia pembahasan soal kita kali ini. Gimana? Udah makin paham kan? Kalau masih ada yang bingung, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke temanmu yang butuh, dan pastikan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semangat belajar terus. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.